بالله من الشيطان الرجيم. Anakku yang bertanya, adikku yang bertanya bahwa menjadilah orang yang cerdas. Hidup ini memilih, pasangan memilih. Jangan sampai Anda menikah tanpa memilih. Gimana Anda bisa memilih? Memilih. Memilih itu kalau saya pergi ke toko baju, saya milih. Buka ini nggak cocok, ini itu milih. Oh ini saya pelajari, oh kurang cocok. Itu milih. Tapi kalau dari rumah saya hanya pokoknya baju merah deh, itu nggak milih nanya. Saya gila. Milih itu milih. Kemudian harus artinya pertama harus cerdas. Pilih, memilih itu adalah orang yang cerdas. Memilih. Di antara yang baik saya pilih yang terbaik. Menurut pandangan saya, pemahaman saya, bukan hati saya yang tertipu, tapi saya dengan akal saya. Yang kedua adalah kecenderungan itu adalah fitrah. Laki-laki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada laki-laki, itulah fitrah dan orang sehat. Yang tidak punya kecenderungan cacat mentalnya. Cenderung wajar, min plus, maka ada syahwat. Ada syahwat, ada kecenderungan. Dan syahwat yang Allah berikan kepada hambanya pun telah Allah beri penyaluran yang bersih dan mulia. Yaitu jangan halal, yaitu pernikahan. Lihat, bahkan pernikahan adalah digebiar, dibuat gebiar. Disunahkan untuk kita memperkenalkan apakah di masjid. A'linun nikah, iklankan, kasih tahu tetangga. Lihat. Karena mulia. Pernikahan itu mulia. Ini mulia, pernikahan adalah mulia. Nah ini jangan sampai kecenderungan kepada pasangan ini menjadi rendah dan hina karena ditumpangi oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Kemudian adikku yang bertanya dan adik-adikku yang ada di sini semuanya, hati-hati jaga hatimu. Jangan engkau mencari sebab engkau durhaka kepada ibu bapakmu, atau juga menjadi sebab engkau durhaka kepada Allah sekalipun, bahkan dengan Rasulullah pun tidak peduli. Kapan itu? Di saat engkau tidak menjaga hatimu, tiba-tiba hatimu sudah jatuh cinta kepada seseorang. Gak peduli setelah itu apakah bapakku senang atau tidak senang. Bahkan kadang engkau harus berbohong agar ibumu setuju. Menjalani hidup mulai dengan bohong. Bahkan sudah gak peduli lagi apakah dia jago sholat atau tidak. Yang penting aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tertipu dia. Belum lagi kalau sudah namanya pacaran adalah muqaddimah zina yang telah diambil. Al-Quran melarang wala taqrabuz zina. Janganlah kau mendekati berzinaan. Jujur nih, karena Allah sudah membuat pin plus telepon di malam hari. Mustahil nggak ada bangkit syahwat atau getar-getar. Kalau tidak, mental Anda rusak. Pasti ada dereng telepon dan sebagainya. Jangan bohong. Karena itu fitrah yang Allah berikan kepada kita, kecenderungan kepada pasangan. Maka perlu dijaga hati. Jangan Anda ikut budaya-budaya di luar sana dengan budaya pacaran, wahai adikku tercinta. Kalau memang Anda sudah waktunya menikah, sekarang kalau belum waktunya menikah, Anda sibuk dengan urusanmu. Apa yang harus kau kerjakan saat ini? Aku menuntut ilmu. Kejarlah ilmu. Dapatkan ilmu sampai selesai. Sampai tiba-tiba ada tergerak di hatimu untuk menikah, hari itulah engkau harus pikirkan. Jauh dari pernikahan sudah mulai macam-macam ini. Akhirnya terjadilah anak umur 12 tahun berzina, 14 tahun berzina. Ada yang na'udzubillah kehinaan-kehinaan. Karena apa? Syahwat. Terus diumbar, telepon. Semakin biasa dekat di saat bertemu, sudah terbiasa dengan syahwatnya. Jatuhlah dalam zina. Hina, rendah di dunia dan rendah di akhirat. Gara-gara apa? Mendekati zina terlebih dahulu. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Hampir tidak ada orang zina baru kenal langsung yuk zina. Nggak ada itu. Biasanya ngomong dulu, ngobrol dulu, pandangan mata dulu, dengar suaranya. Maka jangan dianggap itu sah, jangan dianggap itu halal, salah. Pacaran adalah bukan budaya umat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi mengatakan memilih. Dilihat dulu agamanya, akhlaknya, perilakunya seperti apa. Ini dilihat.
Baik, jadi jangan sampai Anda masuk dalam wilayah ini. Kalau ada adik-adikku yang solehah, adikku yang soleh, engkau menemukan dirimu adalah sudah masuk pada waktu untuk menikah, wah enak, hati Anda belum terikat dengan siapapun, Anda bisa milih sebebas-bebasmu. Dan di saat ditolak pun nggak pusing, karena apa? Podo utwe. Padahal coy, nggak ada yang kurang dari diri saya. Nggak boleh dia saya pindah ke sebelah. Tapi si bodoh sebelah itu nggak ditolak minum, nggak diterima minum baikon. Kasihan bener tuh manusia. Lihat, gara-gara dia sendiri yang bodoh. Kalau cerdas, oh saya tidak diterima, bukan berarti saya tidak baik, mungkin bukan, kan, tapi bisa saja karena Allah ingin memilihkan yang terbaik lagi. Nyantai nggak diterima, oh nggak diterima, yes, sama-sama utuh, nggak ada masalah, pindah lagi sebelahnya, tetangganya. Sampai berapa kali kamu melamar? 26 kali. Tak taunya giliran ke-27, Masya Allah, tetangganya. Ini sebuah kisah, ada salah satu seorang ustadz, dan dia memang selektif betul, keliling keluar Jawa, ke ini, keliling nggak dapat, katanya sampai 21 ngelamar, nggak jadi-jadi. Tak taunya apa? Dapat anak pamannya di belakang rumah. Tapi ketahuilah, kalau dia belum keliling 21 nggak dikasih oleh Allah. Jadi harus kau jalani dulu, keliling, cari. Itu adik-adikku semua, anak-anakku semuanya, jangan sampai kalian masuk wilayah namanya pacaran, karena itu menjadikan kalian durhaka kepada orang tua kalian. Dengan Allah pun demikian, lihat. Bahkan ya, menjadikan hatimu tertutup di saat diberi yang lebih baik pun tetap gula Jawa rasa coklat. Dunia ada seluas daun kelor, katanya orang. Nah ini kan repot bener, nggak mau mah, kalau nggak dengan dia nggak mau. Ditanya, apa sih kelebihannya nak? Nggak tahu mah, nggak tahu juga ini. Ini orang bingung ini, namanya cinta buta. Kemudian setelah itu, kalau sebisa mungkin Anda tahan adik-adikku semuanya, jangan masuk wilayah keharaman. Dan terus setan itu kalau pengen menjerumuskan orang tidak langsung tutup poin, zinalah kau tidak. Wah bahasa kadang-kadang mohon maaf bahasanya bangunkan tahajud. Setan itu yang bangunkan kalau jenis itu. Tahajud. Siapa itu? Hati-hati, jangan percaya adik-adikku yang soleha. Kalau ada laki-laki bangunin tahajud pakai nomor yang sudah jelas namanya, hati-hati itu. Itu bisa saja adalah serigala berbulu domba. Hati-hati. Kalau memang membangunkan kan pakai nama lain, yang penting nggak diketahui, bangun kan beres. Karena akhirnya anak putri, Masya Allah soleh bener ini, jam segini sudah tahajud. Belum tentu tahajud, tadi dia bangun tak mencet telepon, tidur ngorok lagi. Mau dibohongi. Pacaran itu gak berbohong, gak ada orang pacaran itu gak pernah mandi cerita sama pacarnya, gak ada. Itu datang kepadamu pun pakai baju pinjaman. Hati-hati, pacaran mau dituruti, bukan budaya umat Nabi Muhammad ya adik-adikku. Baik. Kemudian jika saya sudah terlanjur masuk dalam wilayah ini, bagaimana? Dua pilihan. Gunakan akal sehatmu, sudah terlanjur, gimana ini, saya sekarang sudah salah ini, saya sudah masuk pacaran, gimana tobat saya? Ketahuilah, kamu lihat saja dia, minta petunjuk dari orang benar baik atau tidak, pantas tidak jadi istrimu atau jadi suamimu. Kalau tidak, berhenti saat hari itu, harus jujur sepahit apapun, karena keselamatanmu itu penting. Kalau tidak, selesai. Kalau baik, jangan menunda tahun depan, hari ini kalau perlu nikah, gitu loh. Jadi pilihannya dua, kau putus atau segera mencari yang halal. Kalau Anda berkata, aduh saya masih ingin menyelesaikan kuliah atau mondok, ya jangan pikirin putus, selesaikan dulu. Kok kamu cari penyakit? Gimana bisa pinter mau baca 2 baris langsung bunyi titit, dilihat lagi WA-nya. Gila itu anak gak cerdas. Santri lagi, model apa santri kayak begitu, ha? Ya coba saya ajari cerdas, ini majelis cerdas ini. Kan enak, Anda tidak pernah tergoda dengan itu semuanya. Wanita soleha. Jadi kalau sudah terlanjur pacaran, hari ini harus ngambil keputusan, minta petunjuk orang-orang soleh, guru orang tua petunjuk, gimana orang itu, abah umi, gimana ya ustadz orang ini, ternyata dia baik, Masya Allah. Kalau sebegitu, baik, kalau begitu saya akan lamar. Bila pun Anda perempuan, lamar dia. Jadilah seperti Siti Khadijah. Gimana kalau menikah saja, keluarga ini bertemu, menikah, dinikahkan anak kita. Kalau ternyata laki-laki tersebut kata nggak mau, berarti hanya mau main-main dengan dirimu, jangan mau dibohongi, hei adikku. Berarti dia hanya senang ngobrol-ngobrol dengan dirimu. Awas, hati-hati. Atau sebaliknya, wanita tersebut nggak mau dan sebagainya, terus ngapain komunikasi? Putus. Selagi tidak nikah hari ini, putus, selesai.
aku ingin dengan keseriusan, aku ingin dengan yang aku tuju menuntut ilmu atau apa saja, tapi jangan urusan syahwat. Syahwat itu halus. Begitulah anakku, adikku yang bertanya, jika kamu sudah terlanjur pacaran, pilihannya adalah dua. Satu, kau tanya dulu tentang keadaan orang tersebut. Kalau tidak baik, maka hentikan sebelum engkau masuk dalam jeratnya. Dan jika dia baik, pilihannya adalah segera anda menjalin hubungan yang halal, biar tidak dimarahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata tidak bisa secepatnya, tidak boleh anda lanjutkan. Jangan cari dosa dalam perjalananmu. Wallahu a'lam bissawab.